Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sudah kita ketahui bahwa kita hidup di zaman kenabian terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, di mana kitab sucinya ialah Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup dari sumber segala hal, ilmu pengetahuan atau apapun. Semua yang terjadi di dunia ini telah tertuang dalam Al-Quran yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Makna surat Al-Baqarah ayat 222. Secara Islam, Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 222 erat kaitannya dengan permasalahan menstruasi yang juga dikenal dengan haid. Secara istilah, menstruasi adalah keluarnya darah melalui kemaluan dari seorang wanita. Dalam ajaran Yahudi, wanita yang sedang mengalami haid diwajibkan untuk memisahkan diri selama 7 hari. Mereka tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan masyarakat luas seperti biasanya. Mereka juga tidak diperbolehkan melakukan segala ibadah karena dianggap kotor. Berbeda dengan Yahudi, umat Nasrani saat itu tetap menggauli istri-istrinya meskipun dalam keadaan haid. Sementara orang-orang jahiliyah memperlakukan istri mereka yang sedang haid dengan melarangnya makan dan minum bersama. Tak hanya itu, mereka juga melarang tidur bersama dan diasingkan di luar rumah. Ini sangat berbeda dengan pandangan Islam yang menganggap haid adalah fitrah dan siklus yang biasa dialami wanita dewasa. Pada kenyataannya, wanita saat haid banyak mengalami kendala, terutama fisik mereka yang mudah melelah. Menurut penjelasan sains, juga ada larangan untuk berhubungan intim saat haid. Sebenarnya itu bukanlah darah, namun selaput lendir rahim. Jadi pelepasan selaput dan di rahim karena telur tidak dibuahi. Akhirnya hormon itu bekerja sedemikian rupa meluruhkan selaput yang di rahim itu dalam bentuk darah atau biasa kita sebut menstruasi. Menurut penelitiannya bahwa orang yang melakukan hubungan intim dicapai bisa menimbulkan penyakit. Penelitian ini dilakukan di Amerika. Ada beberapa jurnal yang sudah dipublikasi bahwa ternyata melakukan hubungan intim saat haid dapat mengakibatkan penyakit, yaitu endometriosis. Karena darah yang seharusnya keluar akan terdorong kembali masuk ke dalam rahim, ke saluran telur, kemudian dia akan menimbulkan perlengkapan di tuba. Bahkan di daerah-daerah indung telur itulah yang dikenal dengan endometriosis. Lama-lama endometriosis itu bisa mengakibatkan timbulnya kista. Ada 20 juta infeksi menular seksual baru setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah melakukan seksual saat menstruasi. Lebih lengkapnya, bahaya melakukan hubungan saat haid bisa menularkan penyakit seperti chlamydia, kutil kelamin, gonore, hepatitis B, herpes, HIV, HPV, dan masih banyak lagi. Adapun proses menstruasi pada wanita, setiap bulannya akan terjadi pelepasan satu sel telur yang matang yang dikenal dengan ovulasi. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali di otak kecil yang dikenal dengan hipotalamus. Siklus menstruasi dimulai ketika sel saraf hipotalamus menghasilkan hormon gonore ke pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Akibat adanya simulasi, rangsangan dari hormon gonore mengakibatkan kelenjar hipofisis menghasilkan hormon lain, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah untuk mencapai ke ovarium untuk merangsang pembentukan folikel sel telur. Di dalam folikel sel telur menghasilkan hormon estrogen dan cairan. Hormon FSH membantu sel telur dalam mempersiapkan proses pelepasannya. Folikel telur terus meningkatkan produksi
gen RH yang merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu hormon LH. Hormon LH bertugas dalam pelepasan sel telur atau ovulasi melalui ujung saluran sel telur tuba falopi hingga akhirnya tiba pada rongga rahim atau uterus. Setelah sel telur lepas, tempat bekas perlengketan sel telur berubah menjadi kekuningan yang biasa disebut dengan corpus luteum. Sel-sel yang berada di corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron untuk menebalkan lapisan dinding rahim sebagai persiapan jika terjadi kehamilan. Lapisan dinding rahim dikenal dengan endometrium mengalami perubahan sebagai respon terhadap tingkat hormon selama siklus menstruasi yang disebut dengan fase folikuler, yang berkembang meningkatkan jumlah pengeluaran hormon estrogen yang mendorong oleh generasi endometrium. Setelah ovulasi atau pelepasan sel telur terdapat perubahan penting, yaitu menebalnya dinding rahim endometrium yang berguna agar sel telur dapat cocok tinggal di tempat tersebut selama kehamilan, yang dipengaruhi oleh adanya hormon progesteron di corpus luteum. Sel telur yang telah berangsang di rongga rahim menunggu sel sperma dari laki-laki untuk dibuahi, dan inilah disebut puncak dari masa subur, yang ditandai dengan perubahan suhu tubuh menjadi hangat. Jika sel sperma yang bertemu dengan sel telur terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, akibat tidak ada pembuahan dari sel sperma, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar hormon progesteron dan estrogen yang memicu lapisan dinding rahim yang sebelum menebal menjadi persiapan kehamilan menjadi lurus, menjadi darah. Menstruasi siklus ini akan terus berulang hingga tiba-tiba menopause. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 bahwa terdapat larangan bagi wanita yang sedang haid, yaitu tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan suami. Setiap larangan yang Allah tetapkan pasti memiliki maksud yang baik. Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi umatnya. Berdasarkan penelitian, jika berhubungan seks saat haid dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi kemaluan. Kebanyakan wanita tidak mengetahui efek berhubungan seks pada saat haid karena dapat menyebabkan endometriosis, infeksi, dan kista dalam rahimnya dan sulit disembuhkan. Menurut data World Health Organization, hampir 70% dari 100 ibu di dunia tidak mengetahui dampak dari hubungan seks selama haid. Bahkan hubungan seks pada saat haid dimanfaatkan oleh banyak kalangan agar tidak terjadi kehamilan. Pada saat menstruasi, banyak sekali pembuluh-pembuluh darah di dinding rahim terbuka. Bila ada kuman-kuman yang masuk, dengan sangat mudah kuman-kuman tersebut akan memasuki rahim karena tidak ada lendir yang mengambatnya. Kuman-kuman tersebut tidak hanya masuk ke dalam rongga perut, tetapi bisa mencapai ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang terbuka dengan cepat menyebar ke otak, ke ginjal, ke jantung, sehingga dapat menyebabkan infeksi ke seluruh tubuh, bahkan bisa menimbulkan kematian mendadak. Jika hubungan seks dilakukan pada saat haid, akan terjadi penetrasi penis membawa sejumlah kuman dari luar yang dapat masuk dengan mudah pada pembuluh darah rahim yang sedang terbuka. Selanjutnya, larangan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain saat sedang haid. Larangan lainnya saat wanita sedang haid atau menstruasi adalah tidak boleh melakukan beberapa ibadah. Dalam larangan ini bahwa untuk melakukan ibadah seseorang harus suci, sedangkan bagi wanita yang sedang haid memiliki najis, yaitu darah kotor akibat haid. Sebenarnya, larangan ini diartikan secara logis, yaitu untuk menekankan kepada wanita yang sedang haid untuk menjaga kebersihannya, yaitu dengan membersihkan kemaluan dari darah kotor secara rutin pada saat haid. Peristiwa menstruasi yang merupakan darah kotor disertai rasa gatal di bagian vagina sehingga kurang dijaga kebersihannya akan berpotensi terhadap timbulnya infeksi pada organ reproduksi. Pembuluh darah dalam rahim sangatlah mudah terinfeksi ketika menstruasi karena kuman mudah masuk dan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Pada ayat ini, Allah memberikan tuntunan perihal aturan-aturan dalam menjalin hubungan suami istri. Dan mereka, para sahabat, menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid.
Pertanyaan ini diajukan para sahabat ketika melihat pria-pria Yahudi menghindari istri mereka dan tidak mau makan bersama mereka ketika sedang haid. Bahkan mereka pun menempatkan para istri di rumah yang berbeda. Ayat ini kemudian turun untuk menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang haid. Dan janganlah kamu dekati mereka untuk bercampur bersamanya sebelum mereka suci dari darah haidnya, kecuali bersenang-senang selain di tempat keluarnya darah. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka sesuai dengan ketentuan Allah. Sekarang yuk kita simak perjalanan sel telur. Nah, sel telur yang unyu ini dihasilkan oleh ovarium. Dia akan terus berjalan melalui saluran tuber Fallopi. Ia akan berjalan ke saluran tuber Fallopi. Jika saluran ini ia bertemu dengan sperma, setelah berhubungan seksual maka akan menjadi zigot atau calon bayi. Sedangkan jika sel telur ini tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur ini akan terus berjalan ke rahim. Dan jika tidak menemui sperma, ia tidak akan dibuahi. Maka sel telur akan berjalan menempel ke rahim, tempatnya di dinding endothelium. Nah, pada saat rahim menempel dengan endothelium, itu akan meluruh atau akan melupas bersamaan dengan sel telur yang menempel tadi. Karena dinding endothelium banyak sekali mengandung pembuluh darah, maka akan mengelupas dan mengeluarkan juga darah. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan menstruasi, di mana keluarnya darah dari vagina wanita tersebut berasal dari dinding endothelium yang ditempeli sel telur lalu tidak dibuahi oleh sperma, maka akan meluruh atau mengelupas bersamaan dengan sel telur. Keluarlah darah yang biasa kita sebut menstruasi.